Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat, semangat belajar. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah memasuki semester baru. Semoga kita mendapatkan banyak motivasi-motivasi untuk lebih bersemangat di semester baru ini ya. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang teorema Pitagoras. Lebih detailnya kita simak PowerPoint berikut ini. Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, dalam gambar bisa kita amati seorang pekerja sedang memeriksa kesikuan sebelum membuat desain fondasi suatu bangunan. Dalam memeriksa kesikuan ini, mereka menggunakan triple Pitagoras 6, 8, 10. Meski secara ilmiah Pak Tukang tidak mengerti alasan mengapa menggunakan ini adalah salah satu penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut. Tinggi pohon bisa dihitung menggunakan teorema Pitagoras, yaitu kita menggunakan panjang tangga dan jarak tangga dengan pohon. Dengan informasi itu, kita bisa mendapatkan tinggi pohon tanpa harus mengukur secara langsung. Nah, kompetensi dasar pada pembelajaran materi hari ini adalah menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan identifikasi triple Pitagoras. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini diharapkan siswa dapat menyebutkan definisi dan membuktikan teorema Pitagoras. Yang kedua, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui. Materi prasyarat sebelum memasuki teorema Pitagoras yang perlu diingat adalah yang pertama, luas persegi, yaitu luas persegi sisi pangkat 2. Yang kedua, luas segitiga siku-siku, yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Yang ketiga yaitu kuadrat suatu bilangan. Contoh, 1 kuadrat itu adalah 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kuadrat adalah 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kuadrat adalah 3 kali 3 sama dengan 9, dan seterusnya. Yang keempat, akar kuadrat suatu bilangan. Contoh, akar dari 1 adalah 1, akar dari 4 adalah 2, akar kuadrat dari 9 adalah 3, dan seterusnya. Pengertian teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras terdiri dari 2 kata ya. Yang pertama, teorema. Teorema adalah suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian, dan pernyataannya dapat ditunjukkan nilai kebenarannya atau bernilai benar. Pitagoras adalah nama orang yang menemukan teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini menyatakan bahwa pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Nah, fungsi dari teorema Pitagoras tersebut adalah untuk menentukan jenis dari suatu segitiga yang diketahui panjang sisi-sisinya, menentukan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus, serta menghitung panjang diagonal sisi dan diagonal ruang pada kubus dan balok. Nah, teorema tersebut juga dapat membantu manusia dalam banyak bidang, misalnya di kehidupan sehari-hari yang tadi sudah diilustrasikan ya, yaitu untuk merencanakan konstruksi bangunan. Pembuktian Pitagoras. Jika kita punya sebuah segitiga siku-siku dengan sisi A, B, C, ya, perhatikan pada gambar, akan berlaku bahwa A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C
kuadrat. Nah, di mana dalam teorema yang dikemukakan oleh Pythagoras, sisi C atau sisi miring disebut dengan hipotenusa. Nah, buktinya adalah sebagai berikut. Segitiga sisi A, B, C, kita membuat persegi pada ketiga sisinya. Yang pertama, pada sisi B kita membuat persegi sisi sepanjang B. Pada sisi A kita membuat persegi sepanjang sisi A, dan pada sisi C kita juga membuat persegi sepanjang C dan C. Nah, kita lihat luas dari persegi yang berada pada setiap sisi segitiga B di sini dengan di sini sebanyak B kuadrat, A kuadrat, dan C kuadrat. Ketika diilustrasikan dengan banyak peta, ya, maka banyaknya C kuadrat ini sejumlah dengan banyaknya B kuadrat ditambah A kuadrat, ya. C kuadrat ini banyak satuan luas yang ada pada persegi ini adalah sejumlah B kuadrat ditambah A kuadrat. Pada ilustrasi ini bisa kita lihat bahwa C kuadrat di sini terdapat 25 satuan luas, ya. Di sini terdapat 16 satuan luas, di sini terdapat 9 satuan luas. Ini hanya salah satu contoh saja. Dan C kuadrat 16 ditambah 9. Nah, karena banyaknya luas L3 itu A kuadrat tambah B kuadrat, sedangkan rumus pada luas ketiga ini sendiri adalah C kuadrat, yaitu C kali C, maka bisa kita simpulkan bahwa C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, menyatakan dalil Pythagoras dalam bentuk rumus. Yang pertama, jika yang kita cari panjang sisi miring atau sisi C, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang kedua, jika dicari panjang salah satu sisi tegaknya, panjang sisi B akan berlaku C kuadrat dikurangi A kuadrat. Panjang sisi A akan berlaku A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Contoh soal. Pada gambar di samping, segitiga ABC siku-siku di A, ya, siku-siku di A, panjang AB 4 cm, panjang AC 3 cm. Hitunglah panjang BC. Ya, karena panjang BC ini adalah sisi miring, berarti kita menggunakan rumus yang plus, ya. AB kuadrat ditambah AC kuadrat. AB 4 kuadrat, AC 3 kuadrat, 16 tambah 9 yaitu 25. Nah, ini kan BC kuadrat, ya. Sedangkan BC itu sendiri adalah akar dari 25 yaitu 5 cm. Soal yang kedua, rumus yang sesuai dengan teorema Pythagoras untuk gambar di bawah ini adalah, kita lihat mana sudut siku-sikunya, ya. Sudut siku-sikunya ada di titik ini, ya. Berarti berlakulah posisi bahwa L itu adalah sisi miring, sedangkan P dan Q adalah sisi siku-sikunya. Maka mana yang tepat? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D? Nah, teorema Pythagoras yang sesuai pada gambar adalah C, ya. P kuadrat adalah R kuadrat dikurangi Q kuadrat. Contoh soal yang ketiga, pada gambar di bawah ini hitunglah panjang sisi PR
posisinya adalah sebagai sisi tegak ya pada sisi siku-siku, maka kita gunakan rumus sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak yang lainnya kuadrat. Maka pada gambar ini kita peroleh PR kuadrat sama dengan QR kuadrat dikurangi PQ kuadrat, yaitu 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, yaitu 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Panjang PR adalah akar dari 144, yaitu 12. Alhamdulillah, demikian penjelasan dari Ustazah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.